Apa kabar saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan? Pertemuan kita dalam ruangan ini pastinya dari sukacita Tuhan yang telah mempersatukan kita melalui ruangan suara kemenangan kita dalam tema pertolongan kita dalam waktu kesesakan adalah Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dan membawakan persembahan syukur kita yang berbuah harum kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati setiap kita. Kita menyembah Dia, kita membawakan pujian, hormat, kemuliaan yang tertinggi bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan berkenan kepada setiap penyembahan kita yang rindu dan haus untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah mazmur hati kami yang tertinggi, yang terdalam dari setiap hati kami, penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Engkau layak kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya, hati kami bersyukur, hati kami memuji-Mu. Dalam keberadaan kami Tuhan, kami datang menghadap takhta-Mu yang maha kudus. Engkau yang layak yang kami tinggi, Engkau yang layak kami agungkan dalam suara kemenangan kami. Hanya firman-Mu ya Tuhan yang akan kami istihar kami, hanya pujian kami yang akan kami angkat kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan, menjadi persembahan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam apapun keberadaan situasi kehidupan kami, Tuhan, sukacita kami penuh, kemenangan kami ya Tuhan adalah hanya dalam Engkau, yaitu ketika kami dapat hadir di dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Di sana kami akan dapat merasakan kasih kuasa-Mu yang maha kudus. Engkau ya Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memanggil kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memanggil kami dengan nama kami. Haleluya, nama-Mu indah, nama-Mu agung Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia dimanapun kita berada. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya cukup tajam untuk mendengarkan suara kita dalam apapun situasi, kondisi, keadaan yang kita alami. Kita mau menang di atas segalanya karena Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan semangat, kekuatan dan roh yang baru sehingga kita dapat berjalan dan melangkah dan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Percayalah bahwa hanya firman Tuhan kemenangan kita, perisai yang akan menjadi pelindung kita. Firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-8, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan Engkau telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu ini adalah benar bagi kami. Kami dapat bersorak hari ini, kami dapat bermegah hari ini, kami dapat bersukacita, kami dapat menyatakan pujian-pujian keagungan kami walaupun dalam situasi apapun ya Tuhan. Karena kami sungguh tahu bahwa Engkau Tuhan yang menilik, yang mengawasi sengsara dan hati kami. Engkau yang memerhatikan kesesakan kami Tuhan. Engkau sungguh tahu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami dapat mengangkatkan mazmur dari hati kami yang terdalam. Mari kita pada saat ini mengangkatkan jiwa kita, membangkitkan roh kita dalam sukacita yang selalu baru, berada dalam hadirat-Nya yang maha kudus. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 34 ayat 6, demikian kata firman Tuhan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Kata firman Tuhan di sini, Ia menyelamatkan dia, Ia menyelamatkan aku dan engkau daripada segala kesesakan. Kata firman Tuhan, segala kesesakan. Haleluya. Tuhan itu adalah Tuhan
Tuhan yang tidak pernah lalai terhadap janjinya. Firman-Nya kita imani, firman-Nya kita istiharkan pada hari ini, pada saat ini, dalam situasi apapun kita, Tuhan ada dan Tuhan mendengar suara kita. Oh, betapa baiknya Tuhan. Katakan amen, katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Kami mengalami kuasa firman-Mu yang hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Dan Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 17 hingga 18, kita baca bersama. Ini kata firman Tuhan. Mari kita dengar dengan telinga dan hati kita dan kita imani. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Firman Tuhan yang sama seperti dalam Mazmur 34 ayat 6. Dia berkata, dalam kesesakan Tuhan mendengar. Dalam kesesakan Tuhan mendengar kita. Dan firman Tuhan ini berkata, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa kata firman Tuhan? Ketika kita berseru, kita ambil tindakan iman, kita berseru kepada Dia, kita berdoa, kita datang dengan hati kita yang sungguh-sungguh, kita datang dengan hati kita yang penuh kepada Tuhan. Imani, fokuskan seluruh pikiran hati kita kepada Tuhan. Jika hati kita berkata tidak, jika pikiran berkata tiada lagi jalan keluar, Tuhan berkata, firman-Nya berkata, berserulah kepadaku, datanglah kepadaku, karena aku adalah Tuhan yang mendengar suara orang-orang yang benar. Maka jika kita hari ini adalah orang-orang yang benar, jika kita hari ini adalah orang-orang yang telah memberikan hidup kita kepada Tuhan, jika kita hari ini adalah orang-orang yang mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan mengenal kita dengan nama kita, dan kita mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya selama ini, maka mari kita menyatakan dalam suara kemenangan kita, dan kita imani, kita istiharkan firman Tuhan bahwa ketika aku berseru, Engkau mendengarkan aku. Maka apakah pergumulan kita yang tidak dapat Tuhan selesaikan? Apakah persoalan masalah kita yang begitu besar bagi Tuhan sehingga Dia tidak dapat menjawab dan hadir di dalam waktunya untuk setiap kita? Mari kita terus konsisten, terus datang kepada Tuhan dengan hati kita yang benar-benar remuk, hancur, hati kita yang sungguh-sungguh, hati kita yang tanpa ragu-ragu. Kita hadap takhta Maha Kudusnya Tuhan, kita mengetuk pintu hatinya Tuhan, kita bersuara dengan suara iman kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ketika kita mengimani, ketika kita datang, Tuhan berkata Ia dapat memindahkan gunung. Iman yang ada padamu pada saat ini yang sebesar biji sesawi, jika engkau berbicara, siapapun engkau, dimanapun engkau, Tuhan mengasihimu dan Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan tepat pada waktunya. Kita sungguh percaya, kita sungguh yakin, dan kita sungguh imani hari ini. Bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita, bakarkan api roh kita yang ada dalam hati kita. Jangan biarkan ia tawar, jangan biarkan hati kita mati, jangan biarkan pikiran kita diselubungi oleh apapun yang kita rasa itu mustahil, tidak ada jalan keluar, itu adalah sukar. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang sukar bagi Tuhan. Percayalah, apa yang kita gemakan di mulut kita dan hati kita percaya, dan mata hati kita melihat kepada Tuhan, cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita. Maka saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicara dalam hatimu, tembus dalam hatimu. Engkau merasakan kuasanya pada saat ini ketika firman Tuhan berbicara dalam remanya yang bergema dalam hati kita yang begitu kuat. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah lalai dan tidak pernah akan lupa akan janjinya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka kata Tuhan kepada kita, mari kita lihat Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Ya, maka sesungguhnya marilah kita imani dengan sungguh-sungguh.
kita melihat situasi yang ada, yang pernah kita lalui, bahwa sesungguhnya Tuhan ada dan terlibat dan pernah menolong kita. Amin, haleluya. Tuhan telah dan pernah memberi pertolongan kepada kita. Ketika kita tidak berdaya, tidak ada jalan keluar, sesungguhnya Tuhan telah menghulur tangan kepada kita. Maka ingat akan hal itu, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada. Dan selama ini Tuhan, Engkau telah menjawab, Engkau telah hadir, Engkau telah datang dalam perahu badai kehidupanku ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah tertidur walau sesaat pun. Matamu tertuju di dalam setiap langkah kehidupanku. Aku mengistiharkan ya Tuhan, setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan kami hari ini sepanjang hari, bahwa Engkau selalu ada dan hadir. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Engkau yang meluputkan kami ya Tuhan. Dalam Mazmur ya 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesesakan, di dalam ketidakberdayaan, Tuhan itu sedang menenun, menjadikan hidup setiap pribadi kita untuk menjadi mulia, berharga, matang, dan menjadi bersinar bagi nama Tuhan. Maka marilah kita menyanyi, bersyukur, memujikan Tuhan dengan seluruh semangat kegerahan kita. Biar bibir kita penuh dengan puji-pujian Mazmur seperti Daud dan Ayub. Jangan biarkan hati kita tawar terhadap kasih anugerah Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita setiap hari. Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. Maka kita harus mempunyai waktu-waktu untuk datang kepada Tuhan, membawakan persembahan korban kita, sehingga Tuhan tersenyum dan berkenan kepada kita, bukan kepada harta benda kita, bukan kepada kebolehan kita, kepandaian kita, tapi hati kita yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhatikan, hati kita yang Tuhan rindukan di dalam persekutuan, di dalam mezbah maha kudusnya Tuhan. Tuhan akan menyatakan rahasianya dan berperkara kepada kita. Mazmur 59 ayat 16 kita baca, tetapi aku dan engkau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku dan tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Haleluya. Adakah engkau merasakan kuasa kasih-Nya yang dahsyat seperti dalam ayat firman Tuhan ini? Pada waktu pagi ketika engkau memuji, menyembah Tuhan, pada waktu engkau memberikan waktu di hadapan Tuhan dalam korban bakaran mezbah kudusmu, hatimu yang jujur di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, kasih setianya tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan menjadi kota benteng. Ketika Tuhan menjadi benteng, maka tidak ada satu apapun yang dapat mendekati kita, menembusi, menginjak kawasan rumah kita, pikiran kita, hati kita, hartamu, pekerjaanmu. Ketika engkau istiharkan benteng, yaitu darah Tuhan yang akan menjadi pelindung, penaung, yang menyelubungi, yang memagari hidupmu, maka Tuhan itu memang benar, Dia adalah tempat pelarianmu. Kemanakah kita selama ini selalu berlari? Hai orang-orang percaya, di manakah engkau selalu berlari? Firman Tuhan berkata hari ini, sepatutnya Tuhanlah tempat pelarian kita. Sepatutnya tempat mezbahmu adalah tempat pelarianmu, di mana engkau akan dapat seluruh ketenangan. Maka firman Tuhan berkata, ini firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku, kata Tuhan, akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Maka berapa kali kita sungguh menyadari bahwa Tuhan itu menyadari kita, bahwa Ia menyadari kita, tidak melihat kita dari jauh,
Dia menyertai kita, dia bersama dengan kita pada waktu sakit kita, pada waktu sukar kita, pada waktu kekurangan, kelemahan kita. Dia selalu beserta kita dalam pergumulan kita, dalam waktu kita tidak mempunyai siapapun. Kasih dan belas kasihan Tuhan itu ada. Kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pegang tangan Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Itulah suara kemenangan kita. Ketika kita istiharkan di mulut kita, itu akan menjadi rema yang akan membawa seluruh kemenangan di dalam hidup kita. Maka latihlah diri kita, latihlah pikiran kita, latihlah mata kita untuk melihat pikiran Tuhan, untuk menyadari hadirnya Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Into your hand I commit again. Ini yang harus kita nyanyikan, ini harus kita akui. Into your hand I commit again. I surrender, oh Lord, I give all, oh Lord, unto you and unto you. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu, atas pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami bagi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Percaya kepadamu, orang-orang yang berharap, orang yang benar, orang yang memerlukan, orang yang haus, orang yang remuk ya Tuhan, orang yang menanti-nantikan Engkau ketika mereka hadir ya Tuhan di dalam mezbah membawakan mazmur, puji-pujian keagungan yang tertinggi. Engkau mendengar, Engkau mendengar, dan Engkau hanya sejauh doa kami. Terima kasih Yesus, Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi kami, dan pada saat ini ya Tuhan Engkau dekat. Mazmur 145 ayat 18 kami imani bersama pada saat ini Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami untuk berseru, ajar kami untuk datang dekat ya Tuhan, mendekat. Ajar kami untuk memberi waktu berkualiti bersama dengan Engkau. Berbahagialah mereka yang mendengar, berbahagialah mereka yang setia, yang dapat menikmati kasih anugerah-Mu ya Tuhan, di dalam waktu bersuhan dalam mezbah pribadi. Dengan suara kemenangan hari ini kami istiharkan ya Tuhan, kasih anugerah-Mu ya Tuhan hadir, membawakan kelegaan, membawakan penyegaran dalam hati, pikiran, roh kami yang terdalam. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan itu baik bagi setiap orang yang berlindung dan bernaung kepada Dia. God is good all the time, and all the time God is so good. Mari kita semua yang diberkati oleh Tuhan, kita saksikan kebaikan, kemurahan Tuhan, dan kita bersinar bagi nama Tuhan, berkarya bagi nama Tuhan yang ada, oleh karena penyelamatan kita adalah daripada tangan Tuhan, dan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah memulihkan kita. Bersama dalam suara kemenangan dalam setiap saat, istiharkan firman yang indah. Tuhan memberkati setiap kita. God is good all the time, and everybody say all the time, God is so good. Hallelujah.